Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana ada info terupdate tentu saja mengenai Persib Bandung dan juga dari tim nasional Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia besok lusa, atau ya jatuhnya hari Jumat dini hari gitu ya teman-teman, jangan salah jadwal, nanti akan kita coba ulas sedikit. Dan juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Bobotoh mengenai perkembangan Persib Bandung maupun David Da Silva. Nah, ini kita akan coba bahas di hari ini atau di malam hari ini, jadi disimak baik-baik dari awal sampai akhir, karena insya Allah semua informasinya bisa bermanfaat dan jadi yang pertama tahu buat teman-teman Bobotoh semua. Dan pertanyaan dulu saja, yang pertama, kapan katanya untuk Persib menggelar game internal? Nah, ini sudah saya infokan beberapa hari yang lalu bahwa kemungkinan memang hari ini untuk game internal, dan benar tadi pagi sudah dilakukan game internal di Sijalak Harupat gitu ya. Dan juga untuk game internal ini ternyata memang tertutup teman-teman, sehingga ya tidak bisa dihadiri, dan memang ada beberapa strategi dan skema khusus katanya, seperti yang sudah persis kemarin kita bahas bahwa Bojan Hodak memang menyiapkan satu skema khusus menghadapi PSM. Jadi fokusnya memang ke pertandingan terdekat dulu. Menurut manajemen juga Bojan Hodak melihatnya pertandingan per pertandingan atau game per game dulu, walaupun memang fokus utamanya ke ACL 2. Namun ya menghadapi PSM besok atau tanggal 11 mendatang ini, Bojan Hodak memang sangat apalagi pusing-pusingnya teman-teman, karena Persib Bandung kehilangan sosok striker dua-duanya. Jadi ada dua striker tidak bisa bermain. Yang pertama DDS, yang mana DDS memang masih cedera. Dan ini kalau masih ada yang nanya apakah memang DDS mempunyai masalah baru dengan manajemen, katanya mogok latihan, mogok bermain dan lain sebagainya. Ini saya tidak bisa menjawab teman-teman, seperti yang video tadi siang juga saya memang tidak mengetahui info itu dari mana. Namun yang saya tahu sedang cedera betulan gitu ya. Kalau saat ini DDS memang sedang cedera betulan, dan sudah ada komunikasi lah dengan tim dokter juga, jadi tidak dibiarkan gitu saja gitu teman-teman. Dan Bojan Hodak pun mengatakan bahwa DDS ya diragukan tampil melawan PSM Makassar, namun kemungkinan sudah bisa pulih menghadapi PSIS Semarang maupun di ACL 2 menghadapi POT FC. Jadi kalaupun melawan PSM ataupun PSIS tidak bisa tampil, masih harus pemulihan, ya moga-moga gitu dengan POT FC di ACL 2 bisa main, karena ini penting banget untuk ACL 2 ini. Ya setidaknya bebannya bukan hanya di Persib Bandung saja, tapi di tim pelatih maupun dari PSSI juga, karena PSSI sudah mensupport ya tim yang ada di Liga 1 Indonesia ini bisa mengangkat marwah negara Indonesia maupun klub yang ada di Indonesia untuk lebih meningkatkan poinnya di kancah Asia gitu ya teman-teman. Nah, ini juga kembali ke topik awal mengenai game internal ini, sehingga Bojan Hodak katanya sekarang memang sedang gencar-gencarnya untuk mendidik seorang Del Pino dan juga Ciro Alves ataupun Mailson 5 yang memang harus bisa menggantikan dua peran strikernya. Kalau DDS cedera yang makanya tidak bisa tampil, lalu Dimas Derajat juga sangat diragukan untuk bisa tampil. Kalaupun memang bisa nyusul ke Makassar dari Jakarta, itu mepet banget gitu ya untuk waktunya. Ya kalaupun memang di timnas tidak bermain, kalau Dimas Derajat misalkan tidak bermain di timnas ketika tanggal 10 menghadapi Australia, nah ya mungkin bisa main di Persib menghadapi PSM, walaupun jarak tempuh dari Jakarta ke Batakkan kan ya nggak
jauh-jauh banget lah, cuma sejam kurang lebih gitu ya, atau sejam setengah. Nah ini memang ya kita lihat nantilah bagaimana keputusan Bojan Hodak gitu ya. Namun Bojan memang memanggil Dimas Derajat dan Kevin Ray Mendoza segera setelah membela timnasnya masing-masing segera kembali ke Persib. Jadi kita lihat nanti saja. Tapi ya Bojan sudah mempersiapkan di game internal tadi juga untuk penggantian dua striker itu. Jadi ya diplot ya Del Pino dan juga Melson 5, mudah-mudahan gacor dan mudah-mudahan bisa segera nyetel dengan tim Persib Bandung, karena ini juga dikeluhkan beberapa staff lah gitu ya, bilangnya staff, karena pemain asing Persib ini sedikit mengalami kesusahan untuk adaptasi dari mulai setidaknya cuaca, karena cuaca ini ya memang jangankan pemain asing, pemain kita sendiri gitu ya sekarang memang agak sedikit berbeda lah untuk cuacanya. Harusnya sudah diguyur hujan tapi panasnya luar biasa panas gitu ya. Jadi ya sedikit penyesuaian dan juga sedikit pembiasaan lah biasanya gitu teman-teman. Ya kita doakan sekali lagi semoga lancar semuanya gitu ya. Nah setelah untuk game internal tadi ada pertanyaan lagi masalah untuk ACL 2 teman-teman. Jadi ACL 2 ini di mana katanya disiarkannya. Jadi disiarkannya di RCTI. Jangan lupa untuk pertandingan timnas Indonesia yang bertandang ke Arab Saudi itu iya benar tanggal 6 September jam 1 malam teman-teman. Jadi benar ya besok berarti jam 6 hari Jumat jam 1 malam dini hari itu di RCTI atau via live streaming di Vision Plus teman-teman. Jadi RCTI dan Vision Plus itu bisa menyaksikan laga kualifikasi Piala Dunia antara Arab Saudi menghadapi timnas Indonesia. Tenang, kalau Vision Plus ataupun RCTI mah banyak link-link yang mungkin kalau teman-teman lagi tugas malam atau tugas di luar tidak bisa menyaksikan TV, bisa lewat handphone, yaitu banyak lah nantilah setengah jam sebelum bertanding biasanya sudah beredar link nonton gratis gitu ya. Baik, itu pertanyaan mengenai disiarkan atau tidak disiarkan di RCTI dan Vision Plus live streamingnya gitu ya. Nah ini yang selanjutnya teman-teman mengenai timnas Indonesia. Jadi timnas Indonesia ini memang untuk memiliki kiper baru yang Martin Paes ini, itu Sintayong sendiri sudah mengatakan bahwa ya kalau dia tidak kelelahan bisa main, karena sekarang memang sudah bergabung latihan dengan timnas karena perjalanannya juga dari Inggris gitu ya ke Arab Saudi ini juga memerlukan waktu dan memang kondisi badannya kalau memang memungkinkan besok main, kalau tidak kemungkinan melawan Australia teman-teman. Jadi ditunggu saja kiprahnya karena banyak yang nanya ini pemain barunya main nggak nih, yang terutama penjaga gawang. Kalau tidak ya terpaksa memakai lokal juga, Hernando Ari lagi mungkin ya. Jadi ya mudah-mudahan lah kita doakan Indonesia bisa memetik kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga teman-teman. Dan terakhir ini ada kabar dari dari Komdis PSSI yang mana menjatuhkan hukuman kepada Persib dan Arema gitu ya. Persib dan Arema ketika bertemu di Sijalak Harupat karena Arema melakukan beberapa pelanggaran tapi mendapatkan 5 kartu kuning, sehingga harusnya ini 50 juta dendanya, 5 kartu kuning 50 juta, tapi ini hanya dijatuhi sanksi 10 juta. Tapi kalau beberapa klub Liga 1 yang lain sebelumnya juga itu mendapatkan 5 kartu kuning dendanya 50 juta. Apakah karena edisi 17 Agustus atau bagaimana ini gitu ya, apakah memang dapat diskon? Nah ini juga sedikit agak sedikit nyaru lah gitu. Yang lain 50 juta, Arema cuma dapatnya 10 juta denda dari 5 kartu kuning. Ya itulah, nggak tahu kenapa, tapi yang jelas kalau Persib Bandung didenda karena Bojan Hodak dan Igor Tolik menghampiri wasit di akhir babak kedua dan memprotes katanya keputusannya, sehingga mendapatkan teguran keras. Dengan catatan teguran keras ini jika diulangin lagi maka ya akan mendapatkan sanksi yang lebih berat, baik itu bisa berupa
berupa larangan mendampingi tim atau larangan bukan larangan denda uang gitu ya dengan jumlah tertentu. Nah ini yang mudah-mudahan dihindari lagi. Makanya waktu itu Bojan Hodak ketika konferensi pers setelah pertandingan ditanya mengenai wasit, dia no comment karena tahu kalau memang dia bersikeras atau melontarkan kata-kata yang tidak seharusnya itu juga bisa mendapat penilaian negatif gitu ya dari Komdis. Makanya dia bilang ya mohon maaf saja gitu atas yang dia lakukan protes ke wasit. Tapi ya akhirnya Komdis hanya memberikan teguran keras kepada Igor Tolik dan Bojan Hodak, teman-teman. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.